بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah subuh rahimani wa rahmatullah, kita terus bersyukur kepada Allah. Allah masih mengaruniai kita kesempatan kesehatan, sehingga dengan nikmat itu kita pagi ini didorong oleh keimanan kita masing-masing, kita bisa hadir di Masjid Al-Amanah di komplek kantor gubernur. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dalam hidup ini sehingga kita akan dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang berucap Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian beristiqomah, konsisten, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun sambil berucap alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu susah. Bahkan wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, beri kabar gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya kita berusaha untuk beristiqomah fil awamir, di dalam perintah-perintahnya, dan beristiqomah di dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bahagia, Rasulullah SAW pernah bersabda dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi bersabda, halakal mutanatti'un, diucapkan 3 kali. Binasalah orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Jadi nggak boleh kita berlebihan itu. Puasa terus itu nggak boleh juga. Di masjid terus ya nggak pulang-pulang ya nggak bisa juga. Karena kita itu punya kewajiban lain. Bujang terus ya juga tidak dibenarkan. Nah ini jangan baik ya. Ada hadis Rasulullah SAW yang juga termasuk berlebih-lebihan gitu ya. Hadis ini dari Anas, beliau berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke masjid. Fa idza hablun mamdudatun baina sariyataini. Tiba-tiba di masjid itu ada tali yang membentang di antara tiang satu dengan tiang lain. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma hadzal habl?" Tali apa ini? Qalu, sahabat itu menjawab, hadza hablul li Zainab, ini talinya Zainab. Kenapa kok ada tali itu, untuk apa? Fa idza fatarat ta'allaqat bihi, kalau dia sholat kemudian ngantuk dia gantrongan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata begini, kullu, lepas tali itu. Liusalli ahadukum nasyatahu. Maka kata Rasulullah setelah melepaskan itu, dia bilang, hendaklah seorang dari kalian itu melakukan sholat di saat lagi semangat. Jadi kita sholat itu dianjurkan kita itu semangat, bukan ngantuk. Makanya Rasulullah SAW membiasakan kalau habis isya itu tidur. Kita juga membiasakan begitu, kalau nggak ada urusan ya tidurlah, daripada ngobrol nongkrong. Lebih baik kita tidur supaya kita nanti malam-malam itu bisa bangun, dan bangun kita sholat tahajud itu segar, tidak ngantuk. Nah hadis ini menjadi pelajaran bagi kita. Makanya fa idza fatara falyarqud, kalau ngantuk ya tidur. Sholat itu dalam kondisi semangat, jangan dalam kondisi malas. Kalau orang sholat kan dalam kondisi malas, itu seperti sifatnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik kan gitu kan, kalau dia itu sholat itu kusala, malas.
Orang munafik kan kalau sholat ya tidak berdirinya saja tidak tegak. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Nah itu orang munafik. Dia itu riya, kalau sholat itu riya dan tidak ingat kepada Allah illa qalil, kecuali hanya sedikit. Maka di saat kita sholat itu hendaklah kita dalam kondisi semangat. Maka sebelum sholat kan dianjurkan untuk wudhu. Wudhu kan membasuh muka supaya kita semangat. Ada itu ya mungkin nggak tahu atau gimana ya, sudah komat masih duduk-duduk di luar. Nah, itu kan kurang semangat. Padahal kalau sudah komat itu ya cepat datang. Menunjukkan kesemangatan kita dalam sholat. Ini dan bagian menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa kita sholat itu semangat. Cuma sering saya sampaikan juga gitu, sebagai imam juga harus tahu makmum. Jangan mentang-mentang hafal Quran kemudian jamaahnya ada yang tua, ada yang sudah asam uratan, kolesterolan, wanjang, Masya Allah. Akhirnya batuk itu sana batuk, sini batuk, situ batuk. Batuknya itu dibuat-buat. Bahkan di dalam hadis ini gini, kuntu sholli ma Nabi sallallahu alaihi wasallam sholawatin. Aku sholat bersama Nabi Muhammad SAW beberapa kali sholat. Fakanat sholatu qasdan, sholatnya itu sedang. Wa khutbatu qasdan, khutbahnya juga sedang. Ada khutbah itu panjang, dikira jamaah itu serius ya. Tidur ya. Tapi ada yang keras, ada yang ingatkan itu langsung sajadah itu. Pak, tabok-tabokkan, pak. Itu menunjukkan kelamaan ya khutbah itu. Ada yang amin, nah gitu, ingatkan amin. Nah itu seorang khatib memang harus tahu. Nabi itu qasdan, sholat itu qasdan, wa khutbatuhu qasdan. Sholatnya sedang, khutbahnya juga sedang. Jangan panjang. Tapi ya jangan terlalu pendek. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Aqulu qouli hadza memang satu dah. Syahadat, selawat, kemudian ayat sah. Ya, bagaimana supaya kita tahulah bijak. Jangan panjang berjam ngimami itu ya, dan juga jangan terlalu singkat. Khutbahnya sedang itu memang di sini tidak disebutkan berapa menit, tapi seorang khatib itu tahu kondisi jamaah. Apalagi seperti di kantor sini kan memang pegawai semua. Jangan lama-lama gitu kan. Karena apa? Karena memang sudah mau masuk kantor lagi. Bisa juga resah, lihat jam terus gitu ya. Waduh, ini belum makan juga ini. Nah, gitu. Khutbah pertama aja belum selesai, ya gitu ya. Wah ini yang penting menyentuh pada jamaah. Itulah agama. Maka kemarin sudah sampaikan karakter ajaran Islam itu yang pertama adalah agama tauhid, yang kedua adalah agama yang sudah sempurna, dan yang ketiga adalah agama Islam itu mudah, tidak menyulitkan, dan yang keempat adalah agama pertengahan, dan yang kelima adalah agama itu rahmatan lil alam. Itu karakter ajaran Islam. Salah satu ini mudah. Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah, tidak menghendaki yang sulit bagi kamu semuanya. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan kamu sulit-sulit itu. Itu agama. Seperti yang tadi Zainab tadi gitu. Jangan menyulitkan diri. Kalau ngantuk tidur. Nah, gitu ya. Hendaklah sholat itu dalam kondisi apa? Semangat. Kalau sholat kok malas, itu sama sifatnya orang munafik. Orang munafik itu tadi saya katakan idza qamu ila sholati qamu kusala yura'un nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jadi sholatnya orang munafik itu kalau berdiri malas, sedekapnya pun sedekap semaunya saja sambil goyang-goyang. Tapi bukan berarti yang mohon maaf ya, mungkin yang punya asam urat atau agak dikit itu memang kondisinya seperti itu semangat, tapi dia ini ada hadis yang agak panjang, cuma saya sampaikan kesimpulannya saja bahwa Rasulullah SAW itu mempersaudarakan Abu Darda dengan Salman. Abu Darda ini orangnya seperti itu, istrinya nggak perlu istri, padahal dia udah punya istri.
Kalau malam juga sholat, kalau siang puasa gitu ya. Nah Salman ini datang ke rumahnya, didapatinya istrinya ini penampilannya sangat sederhana, lusuh bahkan. Begitu Salman datang, kenapa kamu kok pakaian begini? Kemudian Abu Darda tadi bilang begini, Abu Darda tidak memerlukan dunia, artinya enggak memerlukan aku lagi, karena dia itu kalau malam sholat terus, kalau siang puasa terus. Tiba-tiba Abu Darda datang. Begitu Abu Darda datang, bikin makanan, kemudian disuguhkan kepada Salman. Ayo makan, katanya Abu Darda. Kemudian Salman, enggak, saya enggak makan. Sebelum kau makan. Akhirnya makan. Begitu malam, ternyata bermalam dia ini. Nah, tidur. Enggak, saya enggak tidur. Sebelum kamu tidur, katanya Salman. Akhirnya tidur. Terus bangun lagi. Abu Darda itu tidurnya sebentar tidur. Salman juga gitu, bangun dia. Tidur. Enggak, aku enggak tidur. Sebelum mau tidur. Abu Darda tidur. Kemudian sudah sepertiga malam yang terakhir gitu ya. Abu Darda bangun. Kemudian Salman juga bangun. Nah, kemudian dia sholat bersama-sama. Setelah itu apa? Diadukan kepada Rasulullah SAW. Bahwa apa yang dikatakan Salman itu yang benar. Ngajak Abu Darda untuk makan supaya enggak puasa terus gitu ya. Ngajak Abu Darda ini tidur supaya enggak sholat terus. Nah, ini jangan baik. Ini agama itu seperti itu ya. Jangan kita mempersulit-sulit diri kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan kan, memang babtaghi fi ma ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini di surat Al-Qasas itu jelas itu. Jadilah olehmu urusan akhirat dan jangan lupa urusan dunia. Bahkan Umar bin Khattab kan pernah menyatakan, "I'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghada." Jadi bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu itu hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu mati besok. Nah, itu coba, itu kan ada keseimbangan gitu ya. Ada keseimbangan. Jadi jangan bahagia, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.